Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang aplikasi integral tertentu. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep dasar integral tertentu, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana konsep-konsep dasar integral tertentu tadi bisa kita aplikasikan ke masalah ekonomi dan bisnis. Nah, untuk di sini kita aplikasikan dengan menghitung surplus konsumen dan surplus produsen. Baiklah, kita akan masuk dulu ke surplus konsumen. Nah, surplus konsumen atau consumer surplus. Apa sih itu surplus konsumen? Bahasa simpelnya adalah keuntungan yang diterima konsumen karena harga pasar yang terjadi itu lebih rendah. Jadi dalam hal ini sebenarnya konsumen itu mampu membayar untuk harga yang lebih tinggi daripada harga pasar. Contoh, sekarang kita pergi ke mall, kita lihat harga sepatu 800.000. Nah, karena kita belum ada uang, kita pulang kembali, kita menabung. Kemudian sebulan kemudian kita datang lagi, ternyata ada diskon 50 plus 20%, sehingga harga itu tinggal 300.000 rupiah. Tentu saja kita akan membeli sepatu itu dan kita memiliki kelebihan uang 500.000. Nah, itulah surplus konsumen. Sebenarnya kita mampu membeli di harga 400.000, 500.000, 600.000, bahkan 800.000. Tetapi harga yang terjadi di pasar adalah sebesar 300.000. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Nah, pada gambar berikut kita lihat ternyata area surplus konsumen itu adalah di bawah garis fungsi permintaan. Sehingga ini area segitiga surplus konsumen ini, sehingga untuk menghitung area surplus konsumen ini maka kita harus menghitung dulu area di bawah fungsi permintaan ini dikurangi P0Q0. P0Q0 inilah dikatakan aktual expenditure, yaitu pengeluaran yang terjadi di pasar. Dengan harga P0 maka terjadilah kuantitas yang terjual yaitu sebesar atau diminta sebesar Q0. Nah, sehingga kita masukkan konsep integral, berarti consumer surplus sama dengan integral batas bawahnya Q sama dengan 0, batas atasnya Q sama dengan Q0. Nah, karena kita bicara surplus konsumen, maka kita menggunakan fungsi permintaan DQ minus P0 kali Q0. Nah, ingat di sini kita menggunakan fungsi permintaannya dalam bentuk DQ. Contoh, hitunglah surplus konsumen jika fungsi P sama dengan 100 min 5Q dengan P0 dan Q0 seperti yang tertera pada gambar. Maka kita lihat, kita integralkan dulu fungsi permintaannya 100 min 5Q, ya. Integralkan di sini dapat 100 Q min 5Q pangkat 2/2. Nilai batas bawahnya 0, batas atasnya 10, dan 0 kali Q0 yaitu 500. Nah, substitusikan nilai atas ke hasil integral di sini, didapatlah 1000 min 250, berarti 750. Substitusikan nilai bawahnya ke hasil integral fungsi permintaan yaitu 0. Nah, ini hasil P0 kali Q0 nya 500, berarti 750 dikurangi 500 yaitu sebesar 250. Nah, jawaban ini dapat kita cek dengan menggunakan cara trigonometri. Jadi karena surplus konsumen ini adalah luas segitiga, maka kita mencarinya setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali 10 kali 50. 50 didapat dari 100 dikurangi 50. Setengah. Jadi setengah kali 10 kali 50, 250. Berarti jawaban kita betul. Contoh lain, hitunglah surplus konsumen jika diketahui fungsi P sama dengan 60 min 2Q, di mana P0 dan Q0 nya seperti yang tertera di slide. Oke, kita cari seperti tadi. Integralkan fungsi permintaannya, tulis batas bawahnya, tulis batas atas. Kita punya P0 dituliskan dikali Q0. Nah, integralkan dulu fungsi permintaan, didapatlah 60 Q min Q pangkat 2. Tuliskan nilai atasnya dan nilai bawahnya, kemudian dikurangi 288 di sini 288.
silakan substitusikan nilai atas dan kemudian substitusikan nilai bawah, sehingga didapatlah hasil akhirnya 576. Oke, sekarang kita masuk ke surplus produsen. Apa sih surplus produsen? Nah, karena bicara produsen atau produser surplus, maka tentu keuntungan ini yang diterima oleh produsen. Karena apa? Karena harga pasar yang terjadi itu lebih tinggi. Nah, dalam kasus tadi kita mau beli sepatu, sebenarnya produsen itu mampu menjual di harga 300.000 kan, tetapi harga yang terjadi di pasar pada saat awal kita melihat sepatu itu harganya 800.000. Nah, itulah keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Jadi dalam hal ini produsen sebenarnya bersedia menawarkan barangnya di bawah harga P0, tetapi harga yang terjadi di pasar adalah harga itu di P0. Nah, ini luas areanya, produser surplus areanya di sini, sehingga untuk mendapatkannya PS sama dengan, nah kita cari dulu P0 kali Q0 dikurangi integral fungsi penawaran dQ. Batas bawahnya yang Q sama dengan 0, batas atasnya Q sama dengan Q0. Contoh, hitunglah surplus produsen jika diketahui fungsi penawarannya P sama dengan 20 plus 5Q, P0 nya 55, Q0 nya 7. Maka kita lihat di sini seperti tadi. Nah, ya, P0 kali Q0 dikurangi, kita integralkan fungsi penawaran, kita tulis nilai batas bawah dan batas atasnya seperti ini. Oke, kemudian kita integralkan fungsi penawaran, kemudian kita substitusikan nilai atas dan nilai bawah, kemudian kita selisihkan. Nah, baru hasilnya kita kurangkan dengan luas persegi tadi, sehingga didapatlah hasilnya 122,5. Nah, untuk surplus produsen juga bisa kita cek dengan jawaban kita dengan cara trigonometri, sehingga di sini kita bisa lihat ini area yang ingin kita cari, ya, berarti ini adalah area segitiga, maka setengah kali alasnya 7, ya, 7 tingginya, berarti kita mengurangi si P0 dengan 20. Nah, dapat 20 dari mana? 20 ini dari fungsi penawaran ini. Jika Q-nya 0, maka P-nya 20, berarti tingginya sebesar 35. Nah, jadi luas segitiga ini setengah kali 7 kali 35, jawabannya 122,5. Oke, contoh selanjutnya. Nah, itu surplus produsen saat Q sama dengan 4 dengan fungsi penawaran P sama dengan 20 plus 4Q. Nah, sebelum-sebelumnya kita sudah memiliki Q dan P, harga pasarnya, tetapi ini belum ada. Maka yang perlu kita lakukan adalah mencari harga pasarnya dulu. Nah, untuk mencari harga pasarnya kita telah memiliki fungsi penawaran, maka silakan kita substitusikan Q, ya, ke P sama dengan 20 plus 4Q, sehingga kita dapat harga pasarnya sebesar 36. Selanjutnya silakan menyelesaikan produser surplusnya atau surplus produsen, silakan dihitung. Seperti tadi caranya P0 kali Q0 dikurangi integral fungsi penawarannya. Tuliskan nilai batas bawahnya dan batas atas. Nah, silakan integralkan 20 plus 4Q dapatlah 20Q plus 4Q maka 22, berarti ini kalau kita coret berarti sisa 2Q pangkat 2. Nah, nilai, silakan substitusikan nilai atas Q sama dengan 4, ganti Q-nya dengan angka 4, kemudian kita substitusikan nilai bawahnya Q sama dengan 0. Dapatlah hasil sama dengan 32. Nah, selanjutnya silakan Anda semua menggambarkan, tunjukkan luas area surplus produsen. Baiklah, penjelasan tentang aplikasi integral tertentu. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum Q&A yang telah disediakan. Dan untuk menambah keahlian Anda semua dalam menghitung atau mengaplikasikan integral tertentu ini, maka silakan kerjakan tugas yang telah dilampirkan pada e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.